Oke, kali ini kita akan bahas materi berikutnya, yaitu tentang mengimport data Excel gitu ya, dan juga nanti ada sedikit prinsip tidy untuk melakukan data carpentry gitu ya. Oke, kita mulai aja. Contoh datanya ini saya ambil dari data yang di modul training. Itu kalau teman-teman lihat itu ada linknya gitu ya, ada linknya untuk mengambil datanya gitu. Atau nanti teman-teman bisa masuk juga ke GitHub, halaman GitHub Nutriversity yang saya post di beberapa video yang lalu gitu ya. Nah, ini kita mulai aja. Ini nama filenya adalah contoh data gitu. Jadi ini pertama-tama biasanya saya pastikan working directory saya itu berada di uh, tempat yang semestinya gitu ya, atau filenya itu ada di working directory saya. Ini simple, nih saya copy ke sini. Oke. Nah, ini saya lakukan ini rmlist sama dengan ls. Ini gunanya untuk uh, membersihkan global environment gitu ya. Jadi global environment itu bersih gitu ya. Ini kalau di sini dilihat global environment saya sebenarnya udah masih berisi ini ya, bilangan sama bilangan new dari training yang kemarin gitu ya, dari video yang sebelumnya. Nah, jadi ini CRM di sini nih gunanya untuk menghilangkan si global environment biar kosong melompong gitu. Jadi ini contohnya di kalau saya run, nah hilang gitu ya. Gitu. Oke, misalkan di sini saya ingin mengambil datanya gitu ya. Kalau data Excel kita harus menggunakan library bernama read Excel. Nah, berikutnya kita akan panggil datanya. Caranya gimana? Kita menggunakan perintah read Excel namanya. Read Excel lalu nama datanya gitu ya. Nama datanya kan contoh data.xlsx gitu. Nah, ini kita simpan dalam satu objek misalkan bernama data new gitu ya. Nah, ini kalau kita run, nanti kalau kita lihat di global environment, nah ini muncul tuh data new, ada 8 kolom, ada 3889 baris gitu ya. Nah, nanti si read Excel ini kita juga bisa macam-macamin gitu ya, dalam artian kalau butuh skip berapa row di atas headernya itu bisa gitu ya, atau kita pengen mengambil sheet tertentu aja gitu ya, misalkan sheet pertama sama sheet ketiga gitu, itu bisa gitu, atau sheet yang A, B, C aja itu bisa gitu. Jadi nanti tinggal di customize aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini misalkan kalau kita pengen lihat gitu ya, si data new itu dia sih seperti apa sih gitu ya strukturnya. Kita gunakan str. Nah, ini bentuknya table ya, table atau data frame gitu ya. Ada kolom departemen, nama karyawan, status, bulan, lalu target frekuensi, permit frekuensi, sick frekuensi, sama leave frekuensi gitu. Nah, ini sebelum kita ngapa-ngapain gitu ya, biasanya kita lakukan str dulu nih biar kelihatan struktur datanya itu seperti apa. Nah, lanjut misalkan kita pengen coba ngoprek datanya. Nah, ini saya akan lakukan menggunakan prinsip tidy gitu ya. Yaitu apa sih? Jadi kalau teman-teman pernah lihat kayak gini ya, operator seperti ini, persen lebih besar persen. Nah, ini adalah sebenarnya tuh namanya gitu ya. Itu namanya adalah pipe ya. Artinya apa sih? Artinya then gitu, maka gitu ya. Jadi ini tuh salah satu cara kita ngoprek data di R gitu ya, yang intuitif gitu. Jadi setelah ini maka begini, setelah ini maka begini, setelah ini maka begitu gitu ya. Nah, ini perbedaannya si R gitu ya dibanding yang lain gitu. Kita bisa memilih kita mau ngoprek datanya mau seperti apa. Salah satu cara lain itu untuk data carpentry ya, itu bisa menggunakan prinsip namanya prinsip data table gitu. Nah, ini teman-teman bisa pilih nih gitu ya. Jadi kalau mau
melakukan data carpentry gitu ya, atau istilah keren dari ngoprek-ngoprek data gitu ya, bisa pilih gitu ya, bisa pilih mau prinsip apa gitu ya. Satu, prinsip tidy gitu ya, dengan ini, atau yang kedua, prinsip data table gitu. Nah, yang akan kita pelajari ini adalah yang tidy gitu. Kenapa yang tidy? Yang tidy itu lebih enak untuk nulisnya gitu. Kalau data table itu kita pakai ini tuh, akan banyak sekali menggunakan kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup gitu ya. Jadi agak-agak sulit gitu ya. Nah, perbedaannya gini deh, misalkan gini, misalkan kita bangun tidur gitu ya. Habis bangun tidur, kalau urutannya gitu ya, kalau kita menggunakan tidy itu caranya gini nih nulisnya nih. Misalkan saya bangun, habis bangun itu saya mandi, habis mandi saya sarapan, habis sarapan saya berangkat kerja gitu. Nah, ini kalau menggunakan si tidy gitu. Jadi cara nulisnya gini gitu ya. Habis bangun maka mandi, maka ini, maka ini, maka ini gitu. Ada urutannya. Kalau data table, nah ini beda-beda nih gitu ya. Jadi misalkan kalau saya bangun gitu ya, setelah bangun saya mandi, selesai saya mandi saya sarapan, selesai saya sarapan baru saya berangkat kerja gitu. Nah ini nih cara menulis kalau kita menggunakan data table gitu ya. Jadi sifatnya tuh fungsi dalam fungsi dalam fungsi gitu. Kalau tidy enggak gitu ya, makanya lebih enak belajar menggunakan tidy ini. Oke, kita mulai ya. Kita akan coba ngoprek dari si datanya sendiri tuh seperti apa. Nah, pertama-tama kita lihat dulu gitu ya, kita intip gitu ya, datanya seperti apa. Oh ya, ini jangan lupa kita panggil dulu library-nya, namanya dplyr. Nah, ini kalau muncul pesan-pesan kuning kayak gini tuh nggak apa-apa, ini bukan pesan error ya, ini hanya pesan aja biasa gitu, nggak harus yang gimana-gimana. Oke, kita mulai ya. Di sini tadi namanya data new. Kita pengen lihat ngintip gitu ya, 10 data teratas gitu. Pakai perintah head gitu ya. Nah, tapi ini kita bisa pakai si prinsip tidy gitu ya. Head 10. Nah, keluar tuh di sebelah kanan gitu ya. Atau misalnya kita pengen lihat data terbawah ya, tail 5. Nah, keluar kan gitu ya. str juga bisa gitu ya, data new str. Nah, gitu ya. Jadi hampir semua itu bisa gitu, kompatibel gitu ya. Nah, misalkan kita pengen hitung nih, atau misalnya kita filter deh, filter hanya pengen bulan Januari aja gitu ya, simple gitu ya. Kalau untuk filtering data new, ini boleh enter ke bawah gitu ya, kita filter bulannya itu sama dengan Januari. Nah, ini adalah semua data ya, semua data di bulan Januari gitu. Atau misalkan kita pengen filter bulan Januari sama bulan Maret gitu ya, itu gimana? Nah, ini kita ganti nih, jangan sama dengan gitu ya. Kalau ada dua, kita ganti ininya jadi in, kita bikin vektor di sini Januari sama Maret. Nah, gitu ya. Lihat ya, jadi ada Januari sama Maretnya tuh muncul gitu. Nah, misalnya kita pengen tahu nih, ada berapa banyak karyawan sih gitu ya di setiap departemen gitu, di setiap bulannya. Nah, itu ada perintah namanya group by. Jadi gimana prinsipnya? Jadi gini nih, jadi kita punya datanya, terus kita kelompokin berdasarkan departemen dan bulan. Terus kita hitung, kita tally gitu ya, kita hitung berapa banyak R-nya gitu ya. Terus jangan lupa di ungroup. Nah, ini kalau kita run, nah dapat infonya nih, bulan ABD, departemen ABD gitu ya. Bulan April N-nya 7, Februari 7 gitu ya.
Januari 7 gitu ya, dan seterusnya sampai selesai gitu ya, ada banyak gitu ya. Kalau misalkan ini terlalu pusing gitu ya, saya coba pengen lihat berapa banyak karyawan per bulan. Ini kita hapus saja. Nah, dapat infonya gitu ya. Berapa banyak tadi kan kalau ada status ya. Kalau teman-teman lihat kan ada status ya. Status apa? Pengen melihat berapa banyak karyawan per statusnya per bulan gitu ya. Nah, kita lihat ya. Di bulan April tuh yang kontrak sekian, yang tetap sekian. Gitu. Nah, tadi kalau kita lihat lagi datanya gitu ya. Share lagi. Nah, di sini kan kelihatan ya. Ada yang sick gitu ya. Ada yang leave gitu. Nah, kita pengen tahu nih yang sakit itu berapa orang sih yang sakit di semua bulan itu gitu ya. Nah, ini kita bisa tambahkan langsung dari sini nih. Kita gabungkan antara filter sama si group by ini gitu ya. Misalkan di sini adalah mencari orang yang sakit gitu ya. Nah, ini kita filter aja. Filter sick frekuensinya lebih besar dari 0 gitu ya. Jadi gitu ya, semua datanya kita filter sick frekuensi lebih besar dari 0, kita group by bulan sama statusnya, kita hitung. Nah, dapat hasilnya kayak gini gitu ya. Nah, terus kita balik lagi gitu ya. Misalkan kita pengen cari lagi nih orang-orang yang kita pengen cari orang-orang yang izin gitu ya, yang sering izin misalkan gitu ya, yang izinnya itu di atas 5 gitu. Nah, sama aja gitu, kita bisa langsung di sini filter aja di sini. Nah, ini ya, ini contohnya saya coba copy paste dulu, mencari orang yang sering izin ya, sering izin. Permit frekuensi ininya 5. Nah, tapi di sini misalkan saya nggak pengen lihat bulannya gitu ya, saya pengen lihat departemennya gitu, departemennya aja. Nah, ini kalau saya enter, oh ternyata nggak ada nih yang izinnya lebih dari 5 tuh, nggak ada gitu. Nah, sekarang coba kalau misalkan kita turunin yang izinnya itu 3 gitu. Nah, ada nih beberapa gitu ya. Nah, misalkan kita juga pengen ngejumlah gitu ya. Kita pengen jumlah, ini kan tadi ada nama orang ya. Ada data new. Saya kan ada nama orang ya, nama karyawan ya. Nah, ini kita bisa bikin rekap nih. Gitu ya. Jadi data new. Saya coba pengen groupin gitu ya. Group by nama karyawan. Nah, ini saya coba pengen hitung nih. Totalnya izin tuh berapa, totalnya sakit berapa gitu ya, total leave-nya berapa. Nah, ini kita bisa bikin namanya tuh summarize. Nah, kita bikin variabel baru total sakit sama dengan gitu ya. Ini kita langsung jumlahin aja nih, sum dari sick frekuensi gitu ya. Terus ini total izin total cuti, sum dari leave frekuensi. Terus jangan lupa untuk di ungroup. Nah, ini kalau kita run, nah kelihatan ya nama-namanya tuh siapa aja. Terus misalkan kita pengen urutin nih, tolong dong diurutin descending untuk total sakit. Nah, kelihatan deh si Brown gitu ya. Terus berikutnya ada Anderson, ada Dizon, Kim, dan lain sebagainya. Itu yang sakitnya paling banyak gitu ya dari data ini. Nah, ini seterusnya teman-teman bisa coba sendiri dari materi yang ada di modul. Boleh ngoprek-ngoprek bebas aja gitu ya. Gitu.
Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya.